Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, suara saya masih jelas ya? Karena saya berpindah posisi. Takutnya suaranya masih jelas ya? Ah, Bismillah. Baik, teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada 23 orang. Saya doakan semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan yang sehat dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini maupun yang gak ada di sini selalu dalam hidayahnya Allah, selalu diberikan taufik, selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan ibadahnya, dan saya doakan juga teman-teman semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, rahmat, ridha, dan juga dalam kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya mulai, saya juga ingin memberikan semangat ya bagi teman-teman semua yang mungkin pada malam hari ini sedang mengalami masalah dalam kehidupannya atau sedang banyak ujian atau sedang banyak banget hal yang teman-teman hadapi. Saya ingin memberikan sedikit semangat. Semoga apa yang menjadi lelah kamu saat ini, apa yang menjadi kesedihan kamu, apa yang menjadi ikhtiar kamu, ya itu menjadi jalan-jalan kemudahan, jalan-jalan keberkahan, dan semoga itu menjadi tabungan akhirat buat diri kamu, buat keluarga kamu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Dan bagi teman-teman yang juga pada malam hari ini yang berprofesi sebagai guru ya, kami ucapkan selamat dari guru ya, terima kasih karena telah udah mau untuk mendidik anak-anak eh, bangsa ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesabaran, diberikan juga ketenangan, diberikan juga kemampuan untuk bisa terus mendidik anak-anak muslim khususnya dan anak-anak bangsa Indonesia secara umum. Ya, percayalah teman-teman semua yang mungkin saat ini ya, saya menganggap bahwasanya guru di negeri ini tuh agak kurang dihargai, but tetap lakukan yang terbaik, selalu berikan yang terbaik, selalu berikan semaksimalnya, karena poin pentingnya adalah tentang bagaimana kita tuh menanamkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai baik kepada para siswa, para murid, ataupun mahasiswa-mahasiswa kita. Tetap lakukan yang terbaik, jangan selalu kayak apa namanya, memberikan sesuai dengan harga yang dikasihkan oleh negara gitu. Kalau kita berpikir seperti itu, maka menurut kakak ya itu suatu hal yang salah dan keliru. Kewajiban negara memang menjamin 100% bagaimana kebutuhan dan kesejahteraan guru. Namun faktanya pada saat ini ya banyak sekali ya hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan. Dan salah satunya adalah tentang keadilan dan kesejahteraan bagi para guru. But it's okay. Semoga apa yang menjadi jerih payah kamu dalam mendidik, memberikan ilmu kepada anak-anak negeri ini, Allah ganti dengan pahala, Allah ganti juga dengan surga, insya Allah. Tetap semangat, percaya sama kakak, jasa-jasa kalian tidak akan hilang begitu saja. Mungkin di mata manusia akan terlihat biasa-biasa saja atau mungkin dianggap remeh, tapi kakak yakin di hadapan Allah, setiap kalimat, setiap nasihat yang kamu berikan kepada siswa dan murid-murid kamu, itu akan bernilai pahala, insya Allah. Setiap kata, setiap nasihat, itu akan bernilai pahala. Maka belajarlah untuk mendidik dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Apapun nasihat yang disampaikan dari hati dengan ketulusan dan keikhlasan, saya meyakini itu juga akan sampai kepada hati-hati yang tulus. Apalagi kalau kita menghadapi anak-anak yang dimana mereka tuh sebenarnya mau untuk belajar, cuman mungkin perlu sentuhan yang berbeda. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, dan itu adalah sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana caranya mendidik mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Apapun yang kalian berikan pada saat usia-usia dini di bawah 6 tahun atau di bawah 8-9 tahun itu akan berbekas sekali bagi diri mereka. Maka pastikan setiap kalimat kalian, setiap kalimat yang kita berikan kepada mereka nasihat itu adalah nasihat-nasihat yang terbaik, kata-kata dan kalimat yang baik. Sehingga di dalam hati mereka itu juga akan berkesan baik dan akan berbekas baik yang insya Allah itu juga akan membawa mereka dalam masa dewasa nanti, masa remaja nanti, nasihat-nasihat kebaikan kita itu selalu diingat oleh mereka dan mudah-mudahan juga bisa menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Ya, selamat dari guru buat teman-teman. Ya, guru itu bukan hanya tentang ngajar di sekolah, tapi juga tentang teman-teman mengajari adiknya, kakaknya atau siapapun yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan memberikan ilmu-ilmu bagi mereka. Seperti itu. Baik, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu pada malam hari ini kita akan ngebahas tentang apa?
Bahas tentang geluduk, tentang petir, tentang kilat, tentang awan hitam, atau membahas tentang banjir, atau membahas tentang apa? Boleh tulis di kolom chat terlebih dahulu. Mungkin kebanyakan orang akan melihat ini mau bahas apa sih kok judulnya begini dan lain sebagainya, but ada something yang spesial yang akan aku berikan kepada teman semua pada malam ini. Serangan Fajar, sesat. Gak ada. Mau ngapain bahas serangan Fajar dan gak nyambung. Di antara hujan dan pelangi, bahasnya apa? Serangan Fajar. Gak nyambung, kayu. Di antara hujan dan pelangi. Ya tahu, di antara hujan dan pelangi itu mau bahas apa? Kalau itu mah judulnya. Kan nggak katanya esensi pembahasannya apa? Hikmah di balik ujian. Oke. Bisa jadi probabilitasnya mungkin sekitar 30% lah. Akan ada keindahan setelah badai. Oke. Probabilitasnya sekitar 40% lah. Buat lika-liku kehidupan. Ya. Overall membahas tentang hal itu, tapi ada yang lebih spesifik. Di antara hujan dan pelangi, bahas setelah badai, hujan, ujian, akan ada keindahan pelangi kemudian setelah. Oke. Sedikit lagi, kakak akan selalu memberikan pembahasan yang mungkin tuh out of the box dari judulnya. Tapi masih ada kaitannya. Ayo, yang lain. Membahas apa kita malam hari ini? Apa kita akan membahas apa namanya? Pelangi ya, pelangi itu asalnya dari mana? Apakah benar pelangi itu dari para bidadari yang sedang mandi di sungai? Atau membahas apa? Ayo, teman-teman yang lain silakan ditulis. Santai saja ya, kalau sama kakak tuh sharing game santai, teman-teman bisa sambil makan cireng, bisa sambil ngopi, bisa sambil makan apapun, itu yang penting teman-teman fokus, bisa mendengarkan. Karena untuk malam hari ini kakak tuh pengen jadi tempat teman-teman tuh merefleksikan diri, istirahat dari banyaknya ya, keriuhan di dunia ini. Hujannya, hujan apa? Hujan, bisa hujan salju, hujan petir, hujan apa? Ya kalau hujan tuh kan terlintas ya dalam pikiran kita tuh pasti hujan ya hujan air gitu ya. Karena di Indonesia kan nggak ada salju. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Oke, bisa jadi, ayo. Semua indah pada waktunya. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Baik, teman-teman semua, apa yang kalian sampaikan di dalam chat itu hampir semuanya benar. Bahas tentang ujian dan lain sebagainya, tapi tidak sepenuhnya membahas tentang ada satu hal yang ingin kakak spesifikkan dan kakak tekankan di pertemuan pada malam hari ini. Apakah? Ya, silakan nanti disimak. Silakan nanti disimak. Bentar ya. Baik, teman-teman semua, ada satu ungkapan yang bagus sekali yang nggak tahu ya, tiba-tiba tuh kepikiran saja tentang ungkapan ini, bahwasanya ini korelasinya tentang hujan dan juga pelangi. Teman-teman di kolom chat tadi ada yang menyampaikan tentang malam hari ini kita akan membahas tentang ujian, sekaligus kehidupan. Cerai itu betul, cuman tidak sepenuhnya tentang hal itu. Ada satu ungkapan yang kalian ingin sampaikan juga pada malam hari ini tentang bahwasanya kita sebagai manusia normal, tentu kita tidak bisa mencegah hujan untuk turun. Sebagaimana kita juga tidak akan mungkin untuk bisa mencegah ujian, masalah hidup, atau apapun itu datang. Ada yang bisa mencegah hujan? Di sini ada yang bisa mencegah hujan? Kalau ada yang bisa, hebatlah berarti. Ada yang bisa mencegah hujan di sini? Saya rasa semua di sini masih normal, masih waras gitu ya. Sehingga tidak ada yang bisa mencegah ketika memang hujan itu udah waktunya turun. Sebagaimana juga ujian, masalah hidup, liku kehidupan, atau struggle-struggle di dalam kehidupan kita, itu tidak akan bisa juga kita cegah. Karena memang ujian dan kehidupan itu adalah satu hal yang tidak akan terpisahkan. Itu satu paket.
Kalau udah satu paket, itu nggak akan bisa terpisah. Kalau kita ada ujian, oh berarti kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, insya Allah dan pasti ya, kita akan menghadapi ujian. Setiap kita mungkin punya ujiannya masing-masing. Setiap kita memiliki ujiannya masing-masing, sedang berjuang menghadapi ujiannya masing-masing, sedang berjuang menghadapi masalahnya masing-masing, sedang bertahan dengan air matanya masing-masing. Karena kakak yakin yang ada di sini semuanya pasti saat ini sedang menghadapi struggle masing-masing. Besar kecilnya, parah tidaknya, ya, itu relatif gitu ya. Akan tetapi pasti ada satu masalah yang sedang kalian saat ini. But it's okay karena itu adalah bagian daripada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji hambanya. Untuk apa? Menguji hambanya. Tujuan menguji hambanya untuk apa? Apakah Allah menguji hambanya hanya untuk iseng-iseng saja? Hanya untuk apa ya? Apa namanya? eh Selain iseng itu bercanda aja gitu. Atau hanya cuman untuk ya udah pengen nguji aja gitu, nggak ada motif lain. Ada yang tahu kira-kira kenapa sih Allah kok di dalam hidup ini itu selalu menciptakan masalah, selalu memberikan kita bukan masalah sih, kalau kakak menganggap itu bukan masalah tapi sebagai ujian untuk kita itu meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih Allah itu menjadikan hidup sebagai tempat ujian dan ujian adalah bagian daripada kehidupan? Ada yang tahu kenapa? Jawab saja, nggak usah malu-malu. Kan nggak salah. Kalau salah, malu. Kalau nggak malu, kalau 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 malu baru, kalau kalau nggak salah ngapain malu gitu. Kecuali kalau lagi nukang, malu. Ayo jawab kenapa? Agar kita kembali mengingat Allah. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Di dalam ayat itu tuh Allah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal haya, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum, apa itu? Untuk menguji kamu, menguji kemampuan hambanya pantas atau tidak mendapatkan sisi yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Bisa jadi salah satu jawabannya itu. Ada lagi menaikkan derajat hambanya, betul. Mengingatkan keimanan dan ketakwaan, betul. Ada lagi, teman-teman jangan tegang ya. Walaupun kakak banyak tanya sama teman-teman, tapi relax aja, santai aja, jangan tegang. Ayo, ada yang mau menjawab lagi? Kenapa Allah menjadikan kematian, kehidupan itu tuh sebagai ujian di dalam ayat itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayat, kematian dan kehidupan. Dia belum untuk menguji di antara kalian. Ahsanu amal. Sebagai evaluasi. Oke. Kalau dalam ayat Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah sampaikan itu bahwasanya Allah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang ahsanu amal, yang paling baik amal, yang paling baik amal. Ketika kita beramal di saat kita senang, di saat kita nggak ada masalah, itu adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang diuji, lalu kita tetap taat, tetap menjadi hamba yang soleh dan soleha, tetap menjadi hamba yang baik, yang bertakwa kepada Allah, maka itu adalah salah satu indikasi bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain dan tidak bukan, setiap ujian yang kita hadapi, yang saat ini ada dalam kehidupan kita, itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya ketika Allah uji. Siapa yang tetap bertahan, siapa yang tetap mau taat, siapa yang mau tetap bertakwa. Maka mindsetnya adalah ketika kita diuji sama Allah, bukan malah kita menjauh,
ini bertolak belakang atau kontradiktif berkaitan dengan maksud daripada Allah menguji kita. Allah menguji kita untuk menguji ya siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Lah, ketika Allah tuh pengen menguji kita apakah kita tetap taat, apakah kita tetap menjadi hamba yang takwa, malah kita menjauh daripada Allah, berarti kita tidak lulus ujian di situ. Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan satu-satunya untuk bertahan adalah dengan kita tidak menjauhi Allah. Dengan kita tidak menjauhi Allah. Harusnya ketika kita diuji, kita harus semakin taat. Kita harus semakin dekat. Kita harus semakin bertakwa. Karena teman-teman semua, kakak pengen tanya lagi. Apa sih obat dari rasa lelah dalam kehidupan ini selain ketaatan, bersujud, memohon ampun, minta petunjuk kepada Allah? Apa obatnya? Jalan-jalan, buang-buang uang misalkan, itu nggak ada masalah, itu it's okay, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi itu bukan menjadi pokok utama ketika kita itu sedang capek dengan ujian. Apalagi kalau misalkan jalan-jalan, mungkin dalam jalan-jalan itu bisa menjadi obat cuman temporal ya. Temporal maksudnya hanya beberapa saat saja. Gitu. Tapi ada satu yang paling utama untuk bisa menjadi obat adalah ketika kita mendekat kepada Allah. Kembali kepada Allah, istirahatkan hati kita kepada Sang Pemilik hati. Kita meyakini bahwasanya Allah itu yang punya kita. Kita meyakini bahwasanya Allah itu yang memiliki hati kita. Maka seharusnya ketika kita fisik kita sedang lelah, hati kita sedang lelah, pikiran kita sedang lelah, kembalikan urusan-urusan itu, serahkan kepada Allah. Bukan malah menjauh, melangkah, menjauh daripada Allah, melangkah menjauh daripada pertolongan Allah, melangkah menjauh daripada sajadah. Tidak. Harusnya kita tetap bertahan dan taat kepada Allah Subhanahu. Teman-teman, kakak tidak pernah menyepelekan setiap masalah daripada setiap orang. Sama sekali tidak pernah. Karena sebagaimana yang kakak yakini, ujian itu tergantung kepada siapanya. Ya, dan Allah memberikan ujian itu tidak menyamaratakan porsinya. Allah memberikan ujian itu tidak menyamaratakan berat tidaknya. Tapi Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seorang hamba. Aku tahu kok, kakak selalu coba mengerti tentang menghadapi ujian. Kakak mencoba selalu mengerti bahwasanya, oh, berarti ujian yang kamu saat ini alami adalah ujian yang berat. Karena kamu tidak akan mungkin bercerita, tidak akan mungkin meminta pendapat atau solusi ketika ujian itu bisa kamu hadapi sendiri. Biasanya orang itu akan meminta solusi, meminta tanggapan ketika dirinya mungkin bingung. Aku harus apa? Aku harus bagaimana? Aku sedang ini dan seterusnya. Mohon solusi dan petunjuk. Tapi selama orang itu bisa menyelesaikan sendiri, biasanya jarang untuk bercerita atau meminta pendapat. Maka siapapun kamu yang saat ini sedang diuji, saya sarankan dan kakak ajak teman-teman untuk bersabar. Ya, bersabar. Kakak yakin kalian semua pasti bisa menghadapi semua ujian yang saat ini Allah titipkan kepada diri kamu. Yang saat ini Allah titipkan di pundak kamu. Kakak meyakini itu teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti akan bisa melalui. Sebagaimana ujian ini bukanlah ujian yang pertama kali teman-teman hadapi. Bukan juga ujian yang pertama kali teman-teman jumpai. Dulu teman-teman juga pernah ada di fase, teman-teman juga pernah ada di saat-saat yang mungkin lebih parah daripada ini. Dan teman-teman bisa melewati itu atau bahkan saat ini kamu malah jauh jadi lebih kuat lagi. Ya tetap bersabar, yakin bahwasanya pertolongan Allah itu dekat, jangan jauh dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kakak yakin suatu saat teman-teman akan bersyukur kepada Allah karena dengan adanya hari ini, dengan adanya ujian ini, kamu bisa jadi lebih kuat lagi, kamu bisa menjadi lebih baik. Kak, aku nggak ada siapa-siapa gitu ya. Kak, aku berjuang sendirian. Kak, aku di sini berjibaku sendirian. Kak, aku nggak ada peran ayah.
Kak, aku nggak ada peran orang tua. Kak, aku di sini ada rumah tapi ngerasa nggak punya rumah. Ada yang seperti itu. Kak, aku sendirian. Aku ngerasa menghadapi kehidupan ini begitu perih, begitu sakit, tapi aku lalu sendiri. Aku nggak ada support system. Aku nggak ada orang yang bisa diajak cerita. Aku nggak ada orang yang bisa buat aku pulang ke rumah. Ada yang seperti itu? Coba tulis di kolom komentar. Ayo, orang-orang hebat akan meyakini bahwasanya teman-teman yang saat ini menulis, ya, ini ada ini adalah orang-orang hebat yang masih mau bertahan, yang masih mau berdiri dengan tegar meski teman-teman harus berjuang sendiri. Kalian orang-orang hebat, kalian orang-orang luar biasa. Orang-orang luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman masih bisa bertahan. Tidak semua orang itu bisa sanggup untuk hidup sendirian, berjuang sendiri. Gue usah jauh-jauh mengambil contoh, mungkin kakak juga sama nggak akan kuat kalau memang sendirian sebatang kara untuk menghadapi semua lika-liku hidup yang ada pada saat itu. Dan kalau kalian masih bisa bertahan, kalian benar-benar orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Sendiri itu bukan bentuk hanya fisik saja ya teman-teman semua, kayak oh aku masih punya orang tua, oh aku punya kakak, oh ini dan seterusnya. Tidak. Perasaan sendirian itu adalah ketika kita mungkin hidup di tengah banyak orang, di tengah keluarga, namun nggak ada yang bisa mengerti perasaan kita. Nggak ada yang bisa ngertiin kita misalkan seperti itu. Mau dituntut terus dia begini dan seterusnya. Kita ini di luar daripada konteks peran orang tua dalam mendidik kita ya, itu di luar daripada itu. Tapi ini adalah ketika kita menghadapi masalah, kita berjuang sendirian, gak ada tempat cerita dan lain sebagainya. Ya, di garis bawahi. Jangan sampai nanti ada timbul komen apa namanya, oh orang tua kamu kan yang memberi kamu makan, dan itu di luar daripada itu memang nggak bisa kita pungkiri, itu juga kebaikan daripada orang tua kita, dan itu memang kita harus syukuri dan kita harus taat kepada kedua orang tua. Tapi di sini konteksnya adalah sendiri ketika kita butuh sandaran, kita butuh tempat bercerita, kita tuh butuh tempat untuk sharing, kita butuh tempat untuk bukan meluapkan ya, menuangkan masalah yang ada dalam pikiran kita, itu nggak ada. Dan ketika teman-teman semua sedang ada di posisi ini, ingat saja satu ayat yang mungkin teman-teman tuh tahu semua, atau ini ayat yang sangat-sangat populer, dipopulerkan oleh kalau di Indonesia ya, setahu saya kalau secara umum itu dipopulerkan sama Ustaz Anan Hataki, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama kita. Senantiasa bersama. Allah senantiasa bersama. Kadang tuh kita tuh butuh satu hal yang membuat kita itu yakin dan peka terhadap kehadiran Allah. Terhadap kehadiran Allah. Terkadang memang Allah sengaja membuat kita itu tuh merasa sendirian dulu. Kayak udah coba kamu selesaikan tuh sama manusia itu. Coba minta bantuan A, B, C, D, E. Apakah mereka membantu? Terkadang mereka nggak bisa ngebantu. Dan dari situ kita berpikir bahwasanya oh, yang bisa ngebantu aku hanya Allah. Yang bisa memberikan solusi aku hanya Allah. Artinya, terkadang tuh Allah membiarkan kita untuk terpontang-panting terlebih dahulu gitu ya. Terpontang-panting itu maksudnya kayak, oke kamu coba cari sana sini dulu, bisa nggak gitu. Agar apa? Agar kita bisa percaya kepada Allah. Oh iya, nggak ada ya yang bisa bantu selain diri kita. Kita merasa nggak sendirian karena banyak orang. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita butuh tempat cerita, tempat curhat, itu nggak ada yang mau dengerin. Dan balik lagi kepada ya itu tuh harus peka terhadap melatih. Gimana kan cara melatihnya? Ada banyak hal cara melatih agar kita tuh senantiasa peka ya terhadap kehadiran. Salah satunya adalah kita tuh harus menjadi orang yang ada keyakinan dalam diri kita bahwasanya Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Ketika kita hendak berbuat baik, oh Allah tuh melihat perbuatan baik kita. Dan ketika kita hendak berbuat buruk, kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu maha melihat. Terkadang teman-teman kita tuh hanya meyakini bahwasanya
Allah itu maha melihat apa yang kita kerjakan dalam hal-hal baik. Tapi jarang banget kita ingat bahwasanya Allah juga maha melihat ketika kita melakukan hal-hal buruk. Ya enggak? Betapa teman-teman sering kalau kita berbuat baik, alhamdulillah jadi orang baik. Allah lihat nggak ya? Allah lihat aku pasti gitu terus. Tapi ketika kita maksiat, kita seakan-akan lupa bahwasanya Allah juga maha melihat di saat-saat kita sedang maksiat. Sama ketika kita sedang menghadapi kebahagiaan, senang, tertawa, Allah juga tahu, Allah juga lihat. Pun sama ketika kita sedang menghadapi kesedihan, Allah juga melihat. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Tidak akan mungkin. Karena Allah itu maha ada. Ada sampai kapanpun dan maha melihat hamba-hambanya yang mengerjakan kebaikan ataupun keburukan. Gitu ya. Maka jangan pernah merasa kita tuh sendirian. Tidak. Allah selalu ada bersama kita. Baik di saat kita senang ataupun di saat kita susah. Baik di saat kita apa tadi namanya maksiat ataupun di saat kita melakukan kebaikan. Allah ada bersama kita. Ya, jangan pernah merasa kayak aku sendirian dan sebagainya. Jangan pernah merasa seperti itu. Mungkin secara fisik iya di dunia kita nggak kayak sendirian, akan tetapi esensinya kita tidak pernah yang namanya hidup sendirian. Tidak pernah, tentu. Tidak pernah. Maka dalam sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Allah sampaikan itu. Sesungguhnya aku itu dekat. Allah tuh nggak pernah kayak kita. Mungkin iya ada yang bilang Allah tuh di langit dan lain sebagainya. Tapi esensinya Allah tuh begitu dekat. Allah tuh menyaksikan kita. Saat ini pun Allah sedang menyaksikan kita. Allah sedang menyaksikan kita. Allah sedang mendengar kita. Allah tahu isi hati setiap hambanya. Allah itu amat dekat. Merasa kadang ada perasaan Allah itu jauh itu karena apa? Karena mungkin kita tuh terlalu banyak maksiat sehingga hati kita tuh nggak terpaut langsung dengan Allah. Hati kita tuh jadi jauh dari Allah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Allah tuh sangat teramat dekat dengan diri kita. Dan di ayat itu Allah melanjutkan uji buda'watat da'a. Uji buda'watat da'i idza da'an. Ini yang harus teman-teman ingat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Apabila ia berdoa. Siapa yang di sini tidak pernah yakin bahwasanya doanya nggak didengar? Kadang masih aja ada yang bertanya kepada kakak, Pak, aku tuh udah doa begini dan begitu. Aku udah berdoa dengan begitu seringnya. Aku udah berdoa dengan begitu banyaknya. Tapi kok kenapa nggak dikabulin? Aku tuh denger nggak sih doa? Hmm, ini kalau kita membahas bab doa itu bisa panjang banget. Tapi singkatnya poinnya adalah pada malam hari ini menyampaikan bahwasanya ketika kita berdoa yakin dan berhusnuzonlah bahwasanya Allah itu akan senantiasa mengabulkan doa. Ya, Allah akan menjawab doa daripada hamba-hamba. Dan salah satu cara untuk kita, bukan salah satu cara, um, 3 cara. Apa caranya? Fal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Yaitu apabila mereka fal yastajibu li wal yu'minu, memenuhi perintahku wal yu'minu, dan beriman padaku. Pertama, memenuhi perintah Allah. Waktu sholat, kita sholat. Waktu puasa, ya kita puasa. Waktu ada zakat, ya kita zakat. Kita memiliki kemampuan haji, ya haji, gitu ya. Kita harus taat terhadap perintah Allah. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan, kita kerja. Dan terus itu apa? Wal yu'minu, yaitu yang beriman kepada aku.
Nah, makna beriman itu tuh bener-bener apa luas teman-teman semua. Beriman itu bukan hanya kayak aku meyakini Allah saja. Tidak. Tapi beriman itu juga harus meyakini bahwa aku meyakini Allah, aku meyakini Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya, dan aku juga meyakini Al-Quran adalah kitab yang benar, kitab wahyu dari Allah, ya, dan seterusnya dengan rukun iman itu akan tetapi ada yang sering kita lupakan. Apa? Yang sering kita lupakan adalah bahwasanya setiap ketentuan takdir yang Allah tetapkan kepada kita, kita juga harus meyakini dan imani bahwasanya itu adalah sebuah hal yang terbaik. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku tuh ridho, Islam itu agama. Raditu billahi robba, raditu billahi robba. Aku ridho bahwasanya Allah itu sebagai Robku. Wabil islami dina. Dan Islam itu sebagai agamaku. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Nabi atau Rasul. Kita ridho terhadap itu. Nah, ridho kemudian dikorelasikan dengan keimanan juga, dihubungkan dengan keimanan. Itu maknanya udah kita berpasrah 100% dengan Allah. Kita hanya tugas husnuzon, berprasangka baik, meyakini bahwa semuanya ini baik skenario Allah. Semua hal yang di luar daripada kendali kita, takdir-takdir di luar daripada kendali kita, ini adalah skenario Allah. Dan ketika kita mengatakan maksudnya aku beriman kepada Allah, maka kita juga harus mengimani semua rencana, ketetapan, ketentuan, apapun itu yang telah Allah tetapkan di dalam. Siap jadi orang beriman? Hmm? Maka iman juga harus benar-benar beriman secara kalfa atau menyeluruh dalam berbagai macam hal. Kalau cuma mengucapkan bisa-bisa saja, mudah-mudah saja. Tapi untuk menjalani apa yang kita yakini, itu yang perlu sering banget diingatkan. Harus sering diingatkan, harus sering diarahkan, harus sering diluruskan, harus sering di apa ya istilahnya, di recharge kembali iman. Oke, gimana? Masih cukup atau mau lanjut? Cukup atau mau lanjut materinya? Atau mau merenung dulu 30 detik? Mau lanjut atau enggak nih? Sepi banget. Lanjut ya, lanjut dong. Oke. Nah, teman-teman, maka ketika kita beriman kepada Allah, kita harus meyakini. Nah, ujian ini atau ya ujian keimanan ini kakak anggap sebagai sebuah hujan. Lalu apakah di antara hujan dan pelangi ada satu hal, ada satu hal yang teman-teman tuh suka. Kita sering kali hanya fokus kepada masalah, hanya fokus kepada ujian, tapi tidak fokus kepada kenikmatan yang saat ini Allah berikan kepada kita. Kakak akan menghadirkan satu video yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Ini bukan untuk menjustifikasi orang tersebut, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghinakan, tapi ini kalau bisa itu menjadi apa ya? Contoh bahwasanya ada yang lebih sulit, ada yang lebih dari kita, tapi mereka tetap bertahan, tetap husnuzon sama Allah dan tetap menjalankan kehidupan dengan sebagaimana Allah. Kakak harap video ini bisa menjadi sumber semangat dan teman-teman semakin bersyukur, teman-teman semakin kuat dan semakin teman-teman tuh semakin semangat untuk menjalani kehidupan. Kakak coba tampilin nih, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya teman-teman. Tunggu. Oke, kita coba ya dulu ya.
Baik, tontonan ternyata videonya nggak bisa diputar karena resolusinya terlalu tinggi. Jadi akan mohon waktu sebentar untuk coba menurunkan resolusinya. Sebentar ya. Nggak apa-apa kan ya nunggu sebentar, paling sekitar 2 menit. Oke. Hmm. Resolusinya terlalu tinggi nggak bisa diputar di Zoom. Oke. Teman-teman mau ditunggu ya, nggak apa-apa ya. I'll turunkan dulu resolusi. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kak. Sembari nunggu itu, sembari nunggu kita dengerin sound aja biar nggak sepi. Tapi kakak coba pengen tanya juga kepada teman-teman yang menjadi apa ya salah satu mungkin semangat teman-teman semua hingga saat ini tuh masih mau bertahan tuh apa? Kalau misalkan aku masih bisa bertahan karena ibu aku misalkan seperti itu. Atau aku bisa bertahan hingga hari ini karena mungkin apa masih banyak hal yang bisa aku syukuri kak gitu. Atau apa? Coba tulis. Karena Allah maha baik kak. Dia orang saleh banget. Karena apa coba? Nggak tahu ya karena apa, mungkin karena udah kebanyakan dosa. Out of the box banget jawabannya kayu. Itu. Masih banyak ujian yang belum kita cobain. Hele hele hele. Nanti giliran dikasih ujian beneran banyak-banyak, nangis di pojokan. Jadi kalau Masya Allah kasih kesempatan, maka itu adalah waktu untuk perbaikan. Tapi karena aku mau nunggu bahagia. Oke. Selanjutnya apa nih? Mau jadi lebih baik dari yang dulu? Amin. Masih punya mimpi. Buat bahagia ini kakak, ponakan, sahabat. Bahagiain ibu, kakak, ponakan, dan sahabat. Bahagiain diri kamu sendiri, kakak. Kapan ngebahagiain diri kamu sendiri? Oke, ini videonya udah kita turunkan, mudah-mudahan bisa. Tunggu sebentar. Apakah udah muncul videonya? Belum diputar sih, tapi udah muncul belum di HP kamu? Udah muncul belum? Sudah, oke. Sudah, silakan disimak ya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senang, syukuri hidupmu. Heart beats fast, colors and promise.
jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Oke, jadi itu video singkat, video kompilasi sebenarnya berkaitan dengan beberapa yang kakak temuin gitu ya. Itu tuh baru kakak bikin juga. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit mengingatkan teman-teman semua bahwasanya ternyata ya di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin jauh lebih susah daripada kita. Banyak orang-orang yang mungkin gak seberuntung kita, banyak orang-orang yang mungkin hingga tuanya masih bergelut untuk mencari nafkah bukan seadanya. Dan juga tadi ada satu hal momen yang sedih ketika anak kecil dua menginginkan satu hal, bahwa kantong yang bukan isi makanan tapi isinya adalah barang-barang rongsokan yang mereka cari untuk mereka jual lagi untuk mereka makan. Padahal kita tuh nggak sebersyukur mereka. Balik lagi, ini bukan untuk merendahkan mereka atau tidak, tapi mereka tuh pengen teman-teman tuh ayo dong, apa namanya, masih banyak loh orang-orang di luar sana itu sebenarnya yang lebih dari kita, tapi mereka masih tetap untuk mau bertahan, masih tetap untuk menunggu, masih tetap semangat untuk bisa menjalani kehidupan. Dan apa, kayak apa ya, kadang kita tuh jadi kurang bersyukur karena kita tuh terlalu fokus dengan masalah yang kita punya, ya kan? Kita tuh terlalu fokus dengan masalah yang kita punya, dengan ujian yang ada, hingga lupa untuk mensyukuri apa yang telah Allah kasih hingga saat ini. Membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, terus-terusan seperti itu, berandai-andai, kufur terhadap nikmat Allah, nggak bersyukur dengan kenikmatan Allah. Padahal ketika kita diuji pun, syukur itu harus tetap ada, dan memang harus ada, dan memang itu udah pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Ketika kita diuji, kita masih alhamdulillah saat ini masih diberikan nyawa, kesempatan untuk memperbaiki hidup, kesempatan untuk taat, untuk bertakwa. Apa sih yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini sehingga kita tuh susah banget untuk bersyukur? Apa yang kita cari? Apakah kita mencari sebuah kekayaan, kejayaan, atau kedudukan atau jabatan, hingga ketika saat ini Allah uji, kita nggak pernah bersyukur sekali dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu akan mendapatkan nasihat seperti ini tuh waktu itu benar-benar ketampar bolak-balik banget. Memang kita nggak bisa lepas daripada ujian, teman-teman. Memang ujian itu berat, tapi nggak mungkin Allah memberikan ujian tanpa ada kemudahan. Tidak mungkin setiap hari itu nggak ada kenikmatan yang bisa kita syukuri, itu nggak mungkin. Bahkan ketika kita mensyukuri kenikmatan itu, percaya sama saya, percaya sama kakak, bahwasanya hati kita akan jauh lebih lapang dan kita akan bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Tapi kalau kita udah diuji sama Allah, nggak ada rasa syukur, hati sempit, apa yang akan kita rasakan? Tambah sempit, tambah susah. Coba teman-teman perhatikan orang-orang tadi di luar sana. Ada tua, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek yang masih jualan, masih dorong sepeda keliling bawa ayam. Bukan buat bikin mereka kaya, buat hidup aja. Udah ada yang bungkuk, ada yang sampai kehujanan gitu.
Bahkan kalau kita ngeliat tadi adik-adik yang masih SD, begitu betapa senangnya ketika mereka cuma makan nasi bungkus berdua, mereka tuh senang banget. Sedangkan kita tuh bisa makan tiap hari, bisa milih makan apa hari ini, masak apa hari ini, pet masih mau terus gitu. Rasa kurang terus, coba deh. Di balik hujan, ya di antara hujan dan pelangi itu ada satu hal, kekuatan besar, itu kekuatan bersyukur, yang itu bisa menjadi sumber semangat kita untuk terus menjalani kehidupan. Tapi kalau kita nggak mau bersyukur, semakin sempit, semakin nggak bisa kita ngejalanin kehidupan ini. Ya kan? Coba teman-teman lihat tadi. Nggak bisa membayangkan apa, gimana kalau kita di posisi itu gitu. Tapi balik lagi Allah memang memilih mereka sebagai orang-orang hebat untuk menjalani kehidupan yang juga. Nah, mudah-mudahan ya kita semua itu dijadikan sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri, bukan menjadi hamba-hamba yang kufur, yang selalu membandingkan kehidupan kita kepada orang lain, selalu berangan-angan, merasa kurang terus, tanpa pernah untuk bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan. Kita masih punya tempat untuk tinggal, untuk istirahat, kita masih ada makanan yang bisa kita makan, kita masih bisa ibadah dengan leluasa, kita masih saat ini masih bisa taat, kita masih bisa sholat, kita masih terjaga. Satu hal yang benar-benar kita harus bersyukur banget. Dan sebenarnya kita udah menjadi orang yang sangat-sangat kaya ketika kita tidak pernah kekurangan makan, kita nggak kehujanan, kita punya tempat tinggal, kita merasa aman, kita bisa ibadah dengan leluasa, kita dikelilingi oleh orang-orang baik, itu udah sangat kaya. Karena rezeki itu bukan hanya tentang harta, rezeki tentang apa yang saat ini kita miliki juga, tentang apa yang Allah jaga kita. Banyak sekali kenikmatan gak akan bisa menghitungnya kalau kita tuh mau menghitung nikmat Allah. Tapi yang jelas di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah sampaikan, yang harus teman-teman ingat adalah wa itta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum. Ketika kita itu mendapat sebuah kenikmatan, maka sesungguhnya jika kita bersyukur di dalam kehidupan ini, niscaya Allah itu akan menambah nikmat kepadamu. Menambah nikmat kepadamu itu esensinya banyak banget, bukan hanya diberikan keberkahan atau ditambah-tambah lagi berupa fisik nikmat itu, tapi juga Allah lapangkan hati kita. Kita menjalani kehidupan lebih tenang, kita menjalani kehidupan lebih damai dengan apa? Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah lapangkan hati kita, Allah bukakan hati kita, Allah teguhkan, Allah tenangkan hati kita. Karena apa yang kita cari di dunia ini selain daripada ketenangan. Ya, tapi di dalam lanjutan ayat itu Allah menyampaikan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita tuh mengingkari maka sesungguhnya azab Allah itu benar-benar sangat keras. Selain daripada azab nanti di neraka, azab bahwasanya kita kufur terhadap nikmat Allah, kita tuh akan diberikan kesempitan hati yang dimana itu benar-benar menyiksa. Alih-alih tenang, kita akan semakin gelisah, dan gelisah. Rasa kurang, iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang dimana itu menurut aku juga sebagai azab di dunia yang begitu berat. Ya, apa teman-teman sendiri rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, please syukuri apa yang ada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita miliki, kenikmatan-kenikmatan itu, apapun itu, ya, itu menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa terus menjalani kehidupan dan menjadi prasarana kita untuk kita itu bisa lebih taat kepada Allah, karena tidak ada tujuan daripada kenikmatan apapun yang kita saat ini miliki selain untuk taat. Ingat ya, selain untuk taat. Teman-teman punya apapun itu, kita gunakan itu hanya untuk taat kepada Allah. Ngebantu orang itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Menolong orang bentuk ketaatan kita kepada Allah. Punya istri, gunakan istri itu sebagai teman, partner untuk sama-sama taat kepada Allah. Punya suami, jadikan suami juga sarana untuk lebih taat lagi kepada Allah, untuk ibadah lagi kepada Allah. Patuh sama suami itu bentuk daripada ibadah dan kepatuhan kepada Allah. Semua gunakan untuk taat. Berterima kasih kepada Allah, gunakan sebagaimana mestinya yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan malah kita gunakan untuk hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami, teman-teman?
Jadikan syukur sebagai sumber kekuatan ketika hujan itu datang. Kalau kita mendefinisikan pelangi itu kebahagiaan setelah hujan, maka ada satu definisi lain berkaitan dengan pelangi. Pelangi bukan hanya tentang kebahagiaan setelah masa-masa sulit atau setelah hujan. Namun keindahan pelangi juga bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan ketika kita sedang di masa-masa sulit itu. Apa pelangi yang kita rasakan? Yaitu keindahan dari rasa syukur, kekuatan dari rasa syukur, kemudian juga bentuk ketenangan dari rasa syukur. Ya, kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik, berterima kasih terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan hanya fokus kepada masalahnya, kepada ujian yang Allah berikan, tapi kita juga harus fokus kepada kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Percaya sama saya, percaya sama kakak, percaya sama Allah, bahwasanya Allah tidak akan mungkin memberikan sebuah ketetapan melainkan untuk kebaikan bagi diri. Romantisasi setiap momen yang ada pada saat ini, nikmati itu, syukuri itu, gunakan untuk taat kepada Allah, nikmati setiap momen berharga dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bisa menikmati, tidak bisa meromantisasi kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menemukan ketenangan, kebahagiaan, ataupun kenikmatan itu tidak bisa kita rasakan. Romantisasi, nikmati prosesnya, nikmati momennya, maka kita akan bisa mendapat apa ya? Ya, makna daripada kehidupan, arti daripada kehidupan itu. Gitu. Nggak apa, tak apa ya jika harus menangis. Tak apa jika teman-teman harus meneteskan air mata ketika menghadapi ujian. It's okay karena itu sifat normal. Dari setiap manusia tuh menangis tuh ya biasa. Manusia itu menangis, Nabi aja menangis. Ya, maka apalagi kita manusia biasa pasti juga bisa menangis. Nggak ada masalah berkaitan dengan itu. Nggak apa harus menangis. Jangan dengerin orang ngapain kamu nangis ya enggak. Kalau memang mau nangis nggak ada masalahnya. Terima itu, kalau harus menangis nggak ada masalah. Tapi tetap harus ikhtiar untuk memperbaiki semuanya. Ikhtiar untuk memperbaiki semuanya. Ikhtiarkan itu, usahakan itu. Kalau lelah istirahat, kalau capek istirahat, kalau sakit ya istirahat. Sabar, tenang, dunia ini cuma sementara, nanti juga akan ada habis akhirnya. Yang terpenting bukan bagaimana kehidupan yang terpenting itu bukan tentang kita ingin hidup selamanya di dunia atau menghindari masalah gitu atau menghindari ujian, tidak, tapi terpenting adalah bagaimana caranya kita menggunakan sarana nikmat yang Allah berikan untuk taat, kemudian menjadikan ujian sebagai momen untuk kita mendekatkan kepada Allah, dan dari itu semua rangkaian itu bisa membuat kita lebih baik lagi. Karena tempat kita, tujuan kita, tempat istirahat kita nanti, dan tempat yang kita dambakan juga nanti adalah kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi, kita juga bisa berjumpa dengan Rasul, berjumpa dengan para sahabat, keluarga, dan juga dengan Allah, yang tempat yang kita jadikan tujuan yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada esensi daripada kehidupan ini selain daripada ketaatan, selain daripada mendekat kepada Allah, selain daripada syukur dari setiap kenikmatan. Sampai nanti pelangi itu tiba. Apa pelangi itu tiba? Kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, jadi kebahagiaan juga di surga. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih dari kurang maaf. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam rahmat, dan senantiasa dalam syukur ya terhadap semua yang telah Allah berikan ke dalam hidup teman-teman semua. Barakallahu fikum, jaga kesehatan ya, jaga iman, jaga semuanya. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah bukan hanya di dunia, tapi juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu. Sampai sini teman-teman, sebelum kakak tutup, kakak membuka Q&A but hanya untuk 3 orang saja ya, atau 3 pertanyaan, bukan 3 orang. Kalau 3 orang nanti 1 orang bisa 3-4 pertanyaan, tapi hanya untuk 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dan untuk 3 orang saja, biar adil. Nanti kalau 3 pertanyaan aja 1 orang didorong semua gitu. Tapi 3 pertanyaan dan untuk 3 orang. Silahkan apabila ingin ada yang ditanyakan, atau nggak ada yang ditanyakan juga nggak apa-apa. Silahkan tulis juga apa yang mungkin teman-teman, aku nggak pengen tanya tapi pengen cerita, ya silahkan saja. Apa yang pengen teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman ucapkan, ya silahkan saja. Oke, kakak kasih waktu 3 menit
Kalau sampai 21.15 nggak ada apa-apa, kita close berarti. Nah, saya mau tanya via ketik ya, silahkan. Waktunya 3 menit ya teman-teman. Sampai 21.15. Nah, ini udah selesai. Udah, kan udah dibilang tadi. Ayo, ayo. Sampai 21.15 ya, teman-teman. Mau cerita tapi ceritanya. Ya ada mas. Raise hand ya, buruan raise hand biar nggak keduluan kalau mau benar cerita. Ya, kan udah dibilang jam 8. Kalau ketinggalan salah siapa jadi? Salah. Nggak tahu deh salah siapa. Mau cerita tapi orang iya. So mau berdua sama aku kan nggak mungkin. Oke, kalau mau cerita voice note silakan voice pakai open ini ya, open audio maksudnya silakan raise hand. Kalau mau diketik silakan juga. 1 minute. Oke, satu Mbak Nia. Selanjutnya siapa lagi? 1 menit lagi nih. Gak ada mau raise hand. Kalau nggak ada, udah close. 2 di chat. Oke, 1 menit lagi. Kalau nggak ada berarti hanya 2 orang. Oke, close. Sorry ya teman-teman. Udah kasih waktu 3 menit untuk teman-teman persiapkan pertanyaannya. Jika tidak ada, nggak ada masalah. Berarti cuma 2 orang. Yaitu Mbak Nia sama Mbak siapa ini? Mbak Nia dan juga Mbak Zahra. Oke, sebelum ke Mbak Zahra, kita dengerin Mbak Nia terlebih. Silakan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abi sehat? Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat, insya Allah dalam keadaan sehat. Udah lama sekali nggak berinteraksi, curhat-curhatan. Gimana? Sedikit sharing sih dari yang pernah aku tanyain waktu di grup Move Up. Oke. Bulan lalu kali ya. Gimana, Mbak? Bulan lalu kali ya yang aku tiba-tiba nanya itu, yang soal menghilang itu. Oh, ya, ingat. Dan sampai detik ini belum ada titik terangnya. Oke. Singkat ceritanya, aku ngekos. Oh, lah kenapa? Oke. Pikiran aja Terus sih. dulu. Lagi. Terusin dulu. Jadi ngungsi dulu. Oh. Jadi kayak gimana ya Kak? Kayak makin crowded gitu, makin kusut, bingung, banyak banget tuntutan dari kanan kiri depan belakang, harus sempurna, harus kasar tuh, kamu harus jadi orang kaya raya. Di salah satu anak tuh kamu yang harus berhasil. Padahal aku tuh lagi ibarat bayi itu kan merangkak dulu kayak gitu. Diri jatuh lagi, dirinya aja masih pegang-pegang dinding gitu. Susah, aku bingung. Tuh jadi sekarang kayak kadang hilang, kadang muncul gitu. Capek banget.
tapi berusaha untuk membagi otak ini antara kerjaan, kuliah, diri sendiri, kesehatan, keuangan itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi saat ini tuh masih bisa bertahan tuh ya karena masih hidup aja, masih diberi kehidupan gitu. Karena kalau udah nggak ada kehidupan lagi ya udah selesai berarti. Gimana ya Kak? Jadinya pilihan aku tuh bukan ngilang sih, lebih ke nenangin pikiran. Ya udah deh, coba 1 bulan. Ternyata udah 2 minggu, aman-aman aja gitu, nggak dicari. Oke. Tapi tetap token habis nih, gas Oh, habis nih, tuh, obat habis nih gitu. Masih dicari kalau soal-soal itu. Ih, aku ceritanya kayak hahihi, udah lu nangis. aku merasakan itu. Jangan kayak gini ya teman-teman. Aku merasakan. Semoga nggak di posisi aku. Karena Eh, cewek semungil aku ini bertarung dengan kerasnya kehidupan. Wih. Jadi pas aku nonton yang Home Sweet Loan itu kayak, oh ini nonton kisah hidup aku sendiri nih. Aku sendirian nonton, benar-benar me time. Kayak aku nangisin diri aku sendiri. sedih dengan diri sendiri ya. Iya bener. Kok makin nutup akhir tahun, makin berat ya. Gitu. Tapi ya balik lagi. Kalau nggak dijalani, ya pasti stucknya gitu-gitu aja. Maksa ngelewatin sakitnya luar biasa gitu. Yang kayak aku cerita dibacain tuh pasti tahu kan siapa yang nulis itu. Benar kayak gitu. Awalnya ngerasa bisa nggak ya ngelewatin ini, bisa nggak ya nyelesain ini. Tapi nyatanya selesai-selesai aja gitu. Karena ya yakin sebelum mulai semuanya itu cuma doanya tuh simple. Ya Allah, mampukan aku. Ada masa depan yang lagi aku tata, nggak ada backingan orang tua, nggak ada backingan saudara, nggak ada privilege sama sekali. Jadi tolong sehatkan aku, gitu aja sih. Mau nangis. Gak apa-apa lo mau nangis. Mungkin setelah close audio nanti nangis. Bener. Saat ini aja lagi nugas sambil denger Zoom. Terus di play yang video tadi, ya Allah, ternyata masih ada yang lebih sakit lagi kehidupannya daripada aku gitu. Ternyata aku masih bisa nerima gaji, masih bisa makan, masih bisa beli kuota internet, itu aja udah, ya Allah, ini udah lebih dari cukup. Mungkin lingkungan aku aja sih yang kurang mendukung. Jadi sekarang nikmatin kesendirian, yang benar-benar pulang itu baca buku, kalau ada tugas ya dikerjain, kalau ada Zoom ya join, kadang ketiduran, Zoomnya masih, aku ini ketiduran karena besok pagi mau kerja lagi gitu. Ya Allah, roller coaster di hidup aku gini banget ya, dari awal tahun join move up batch 1 sampai udah nutup akhir tahun, kayaknya nggak ada perubahan, gini-gini aja, tapi lebih mendekat diri aja sih. Udah nggak ada cerita lagi sih Kak, itu aja. Beneran ngilang deh sekarang. Tiba-tiba aku kalau muncul di event hike itu rehat sejenak. Karena besoknya, waduh, mulai lagi nih tempur, apalagi nih gebrakannya gitu. So far so good, I'm fine. Hahaha, tapi mau nangis. Ya, Kayak aja sih. itu kan casingnya aja sebenarnya. Iya, kan kita harus happy kiowo terus. Betul. Ini kira-kira kalau cewek yang kayak gini tuh jodohnya yang gimana ya? Wallahu a'lam. Aku kadang random mikir, ngobrol sama diri sendiri tuh, ini kalau udah terlalu crowded banget kehidupannya, kira-kira masih ada nggak ya yang kayak, oh ya udah kamu sama aku
nggak perlu sedih lagi, ada aku. Waduh, kayak ngayalin kayak gitu. Astagfirullahaladzim, siapa sih nanti jodoh bisa nggak sih nerima kekurangan aku yang kayak gini, yang bukan nggak deket sama orang tua, tapi lebih ke kurang komunikasi. Aku merekanya juga biasa aja, akunya juga ya gimana. Jadi sekarang mikirnya, ada nggak ya jodoh yang sesuai dan yang bisa nerima aku yang kayak gini, yang bener-bener udah di fase bodo amat lah, kebanyakan diem. Jadi ya udah nggak excited lagi, udah nggak mikirin lagi wedding dreamsnya kayak gimana. Jadi udah nikmatin hidup aja sih. Yang mana yang sudah ada sekarang dijalanin, diselesain sampai selesai, udah gitu. Karena kalau semakin aku mikirin dunia, ya Allah, itu benar-benar Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang di balance, mikirin aduh nanti di padang mahsyar gimana ya tuh, nanti dihisapnya banyak banget nih baju-baju aku mau jualin aja gitu. Aku udah mikirnya ke situ. Ini kalau besok aku udah nggak bangun lagi dari tidur, kira-kira amalan aku cukup nggak ya? Aku udah di fase itu, Kak. Udah nggak mikirin lagi besok, deadline itu numpuk, bodo amat gitu. Kalau Allah bilang selesai, ya udah selesai itu pasti. Tapi kalau mikirin yang nantinya itu, ini amalan aku cukup nggak ya? Ini omongan aku yang nyakitin orang, nggak sengaja ngebentak orang kemarin, kira-kira nanti dia nyari aku nggak ya di padang mahsyar? Gitu, aku takutnya malah ke situ. Kak, segitu aja deh, mungkin Mbak Zahranya juga mau cerita. Cukup. Gitu aja. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Baik, teman-teman, kamu mungkin gak banyak komentar ya, karena memang Tania itu hanya ingin cerita saja tentang kehidupan. Mungkin ada beberapa yang Kak highlight juga dari apa yang Kak Nia alami gitu ya. Tania ini kenal sama kakak dan ikut di kelas Move Up itu dari awal tahun sampai dengan saat ini. Jadi kali-kali kehidupannya sedikit baiknya aku juga tahu. Karena di awal itu selalu mengatakan seperti itu. Jangan pernah berekspektasi bahwasanya ujian itu akan selesai. Jangan pernah berekspektasi bahwasanya masalah itu akan selesai. Selama kita hidup, maka ujian itu akan ada. Cuman berbeda-beda, porsinya juga berbeda-beda. Sampai kita meninggal, ujian itu kan tapi sebagaimanapun ujian itu, kakak selalu mengatakan jangan jauh dari Allah ya, tetap taat sama Allah ya. Kalau ujian udah tahu nggak akan hilang, kenapa malah kita memilih untuk menjauh dari Allah? Justru kalau kita udah tahu ujian itu nggak akan hilang, harusnya kita bisa semakin mendekat. Karena apa? Allah itu menciptakan kematian, Allah juga menciptakan kehidupan, dan Allah itu memuji hamba-hambanya agar tahu siapa yang paling baik. Maka apa yang dilakukan oleh kami itu it's okay ketika memang kamu menginginkan untuk menenangkan diri, menenangin pikiran ya dengan me time, post gitu ya, nggak ada masalah ketika memang itu membutuhkan. Dan apa yang Kania juga lakukan juga bagus gitu, walaupun banyak masalah atau apa, Kania tetap stay on the track untuk tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana itu adalah inti dari berbagai macam itu apa? Tetap taat, tetap untuk menjadi yang baik. Itu ya, itu teman-teman apa yang kakak harap. Semoga Kania ataupun teman-teman yang saat ini sedang seperti apa yang dialami oleh Kania atau dalam kondisi yang kurang baik, mudah-mudahan Allah kuatkan kamu, Allah mampukan kamu, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan semoga teman-teman semua juga nantinya mendapatkan berkah atau panen pahala dari kesabaran yang teman-teman lakukan selama hidup di dunia. Amin ya. Next, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Kak Zahra di kolom chat ya. Kak, sedikit cerita, aku saat ini sedang di fase mengambil jeda dari berbagai hal. Apapun itu. Ada kalanya aku ingin menangis, menepi, hingga mengurung diri. Aku ingin sekali kembali kepada diriku. Kak, tolong doakan aku agar aku bisa kembali menjadi diri. Aku rindu bercengkrama bersama Allah.
Kak, apakah aku boleh menganggap Rasulullah sebagai ayah, Kak? Karena aku rindu sosoknya, Kak. Di fase aku lelah, aku bilang ke orang-orang, doakan aku, semoga husnul. Sorry. Semoga husnul. Dan bisa ketemu Allah dan Rasul. Orang-orang bilang, ngomong apa sih? Aku bilang, aku mau menghilang, gak usah aneh-aneh. Aku tahu, aku hanya capek, itu doang. Lagi pengen nangis, aku pasti bisa, aku harus bertahan. Makasih ya Kak, setidaknya malam ini aku bisa merasakan salah satu rezeki terbaik. Baik, kepada Mbak Zahra, pertama, Rasulullah itu harus kita anggap sebagai Rasul. Itu nggak bisa kita hindarkan, karena memang Rasulullah adalah sebagai seorang Rasul. Menganggapnya sebagai seorang ayah, nah ini kakak nggak berani berfatwa tentang hal ini, karena setahu kakak sih, Rasulullah kita tetap harus anggap sebagai Rasul, yang dimana Rasul itu kedudukannya itu lebih daripada seorang ayah dalam kehidupan. Maka Allah alam akan nggak berani untuk berfatwa ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mau menghilang. Zahra, dengerin ya apa yang kakak bilang. Menghilang itu terkadang tuh nggak nyelesain masalah. Kamu udah tahu kamu itu hanya capek, kamu hanya butuh istirahat. Seperti yang dialami oleh Mbak Nia tadi, dia capek dengan kehidupannya, dengan lingkungannya, dia me time, dia mengambil jeda juga, dia ingin istirahat juga, mengistirahatkan hatinya, pikirannya, fisiknya, semuanya istirahatkan ya. Nah, sehingga ketika Kak Zara sedang mengalami fase ini, silakan saja, tapi jangan pernah berpikir untuk menghilang, tiba-tiba menghilang. Itu enggak bagus, enggak baik. Ya, tetap harus dihadapi. Kalau pengen istirahat, resting time ya, mengambil jeda, ya itu boleh saja. Tapi menghilang, percaya sama kakak, itu nggak akan menyelesaikan masalah, terkadang malah nambah masalah. Orang-orang nanti nyariin kamu, orang-orang nanti bingung nih Zara kemana, nggak kelihatan, dan tetap untuk boleh resting time, mengambil jeda, tapi jangan menghilang. Oke. Hanya meneladani saja kita seperti kasih sayangnya terhadap umatnya, bolehkah? Pak, Wallahu a'lam ya. Kalau saya tuh menganggap Rasulullah itu ya memang harus diteladani. Rasulullah memang harus diteladani. Mau kita anggap sebagai apa Rasul, ataupun kamu menganggap sebagai siapapun itu, ya Rasulullah itu harus diteladani, harus tetap diteladani. Kasih sayangnya juga harus tetap diteladani. Juga meneladani Rasulullah itu ya, bagi Rasul berdakwah dan lain sebagainya, meneladani Rasul. Tapi kalau menganggap dia sebagai seorang ayah atau apa, Allah alam, maka nggak berani berfatwa, tapi kalau lebih condong nggak boleh, karena kedudukan Rasulullah itu lebih dari ayah. Tapi kalau kayak merasakan kasih sayangnya, merasakan cintanya Rasulullah, yaitu setiap umat Islam harus bisa merasakan. Dan kita nggak akan bisa merasakan kasih sayang dan cintanya Rasulullah kalau kita nggak tahu tentang gimana perjuangan Rasulullah terhadap umatnya. Jadi boleh untuk kayak merasakan cintanya, sayangnya boleh banget. Tapi untuk menganggapnya sebagai sesuatu ya, Allah apa contoh untuk tidak memberikan fatwa. Tapi kalau meminta pendapat pribadi, maka mengatakan itu diperkenankan, karena kemudian Rasulullah itu lebih dari Rasul. Ya, baik Kak, aku udah sama Rasul, bisa nggak Kak? Bisa. Setiap orang pasti bisa. Setiap orang beriman tuh bisa untuk bertemu Rasul. Bisa lewat mimpi, bisa juga nanti di sini. Tapi kalau ada yang mengatakan bisa juga dalam keadaan terjaga maksudnya dalam keadaan sadar. Nah itu Allah. Aku nggak pernah menemukan desi yang bahwasanya Rasulullah akan hadir dalam keadaan terjaga Allah. Kalau ada cerita-cerita seperti itu, aku nggak berani mengiyakan. Maka boleh rindu, boleh banget, kan boleh. Maka mari sama-sama teman-teman, ketika kita mengatakan rindu dan cinta kepada Rasulullah, sudah seharusnya kita juga menjalankan apa yang disyariatkan Rasul. Bukan hanya mengatakan rindu saja, bukan hanya mengatakan cinta saja, tapi juga harus diimplementasikan, dibuktikan dengan apa? Dengan kerja nyata, dengan bukti nyata. Jadi bukan tentang aku begini, aku begitu, tapi tidak ada buktinya, tidak ada yang menunjukkan keseriusan kita terhadap apa yang kita lakukan. Ya, karena rindu Rasulullah juga boleh, silahkan, malah harus, kita tuh harus senantiasa rindu dengan Rasulullah agar kerinduan kita bisa mengantarkan kita kepada pertemuan, perjumpaan
dengan Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang Kak, makasih ya, doakan semua. Amin. Semoga Mbak Zahra dan teman-teman semua di sini semuanya diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah taat pada aturan-aturan yang telah ada. Di sini ada Mbak Sekar, ada Kak apa ini? Kak 898042 ya. Kak Banda, Kak Anissa, Kak Anissa Nasution dari Sumatera Utara yang Medan. Terus Nawi, Mbak Ayu, Mbak Beta, Mbak Eva, Mbak Gina, Mbak Ismi, Mbak Lesi, Mbak Mariam, Mbak Hati, Mbak Nabila, Mbak Nia, Mbak Nini, Mbak Nia, Mbak Nov, Mbak Nur Hamidah, Mbak Nur Hikmah, Mbak RA, Mbak Rani, Mbak Sri Puji, ada Mbak Widi juga di sini, ada Mbak Ayu nanti, ada Mbak Yuni, ada Mbak Sarah, main semuanya yang hadir ataupun tidak hadir teman-teman akademi, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap kuat istiqomah sampai wafat, dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Ya Kak, sebentar sekali. Oh, udah 9:30, udah 1 jam setengah kita ngobrol langsung. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan indah, kesempatan baik lainnya. Ada beberapa hal yang akan sampaikan dan mengingatkan saja ya, barangkali ini berguna bagi teman-teman semua. Pertama, besok itu akan ada kelas pranikah bersama Ustadz Iwan Yanbar, bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama beliau ya. Teman-teman yang pengen belajar silakan join di grup akademi pranikah supaya nanti dapat akses ya ke linknya. Kalau yang belajar tentang keluarga, bagaimana fondasinya dan lain sebagainya, silakan untuk join di kajian besok. Hari Rabu juga akan ada Telegram nanti bersama Babeh Teddy dan juga Pak Fajar. Hari Kamis akan ada live juga melanjutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq yang kedua. Kemudian hari Jumat ada dibacain, hari Sabtu itu kosong untuk Zoom ya, untuk kosong itu hanya akan hanya ada menulis ya. Soalnya hari Sabtu Minggu itu ada kelas eksklusif kalau pengen teman-teman belajar lebih dalam lagi tentang pernikahan, tentang fikih hubungan sosial, tapi lebih kepada hukum hukum lupa ya, hubungan interaksi antara pria dan wanita sebenarnya di ke situ fikihnya. Dan Senin depan itu akan ada sesi Zoom meeting bareng Pesulap Merah. Nah teman-teman, karena ini eksklusif ya dengan Pesulap Merah ini, jadi teman-teman yang ada di grup juga harus daftar lagi. Jadi harus daftar, harus registrasi dulu baru nanti bisa join dan bisa mendapatkan akses ke Zoom-nya. Nanti kalau pengen ada ditanyakan berkaitan dengan hal itu, silakan tanyakan ke Mbak Sekar atau Mbak Ayu Puspita atau juga kepada Yung Praka ya, bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Dan kakak juga ingin mengingatkan kalau teman-teman ikut move up masih terbuka sampai nanti tanggal 7 itu akan di-close. Teman-teman masih ada kuota, masih banyak kuotanya, silahkan kalau mau join. Teman-teman pengen perdalami lagi tentang hal ini beberapa saja ya materi dari move up akan sampaikan di sini, dan barangkali teman-teman belajar lebih dalam, silahkan untuk ikuti di kelas move up. Itu akan ada 21 hari bareng Kak dengan program yang sudah juga disiapkan. Nanti ada pembukaan di tanggal 7, sedikit materi dan sedikit penjelasan tentang jalannya kelas di bulan Desember. Terima kasih banyak, itu sedikit pengumuman, silakan diikutin, mana yang teman-teman rasa butuh, mana teman-teman rasa ingin ikut, silakan diikutin. Mudah-mudahan setiap apa yang kami siapkan buat teman-teman itu juga berguna bagi teman-teman semua. Silakan juga apabila mau menyampaikan masukan, Kak kayaknya lagi butuh ini, Kak kayaknya sekarang Pak teman-teman lagi pengen bahas ini, silakan disampaikan kepada kakak-kakak yang ada di grup ya, Kak Sakar, Kak Ayu, atau Kak Yung Praka gitu ya, Kak Praka, silakan disampaikan ke mereka masukan, saran, kritikan itu sangat kami butuhkan untuk riset and development gitu, untuk riset dan juga pengembangan program. Pokoknya satu lagi, hari Minggu tanggal 1 teman-teman yang di Palembang akan ada workshop ta'aruf. Jadi teman-teman pengen belajar ta'aruf itu seperti apa dan sebagainya, bagaimana cara bikin CV dan seterusnya, silakan daftar di Kak Agustina. Itu masih ada juga kuota. Ya, itu benefitnya bukan hanya tentang ilmu, tapi teman-teman dapat snack juga, dapat mineral water, dapat teman, dapat ilmu langsung praktek cara membuat CV. Silakan hubungi Kak Agustina. Dan kalau satu lagi, sorry banget. Ini mumpung ini ya, siapa tahu teman-teman butuh ya. Ada juga konseling. Konseling itu
konseling ke lebih ke hubungan ya, ke pernikahan atau pranikah atau mungkin hubungan pacaran. Aku pengen putus sama pacarku tapi nggak bisa karena begini, gimana ya caranya? Nah, itu silakan dikonsultasikan, dikonselingkan sama Kak Oksa. Jadi kalau ikhwannya itu sama Kak Oksa, kalau perempuan tenang, perempuan itu bukan sama Kak Oksanya ya, perempuan itu nanti sama istrinya, sama istri Kak Oksa juga yang punya pengalaman di situ. Jadi tenang, nggak, nggak apa namanya, nggak nggak dengan keoksanya kalau perempuan, tapi dengan istrinya. Jadi jangan khawatir. Ya teman-teman nanti bisa jadi opsi. Mau ditemenin sama tim dari Akademi Pranikah atau enggak? Kalau enggak, aku nggak pengen ditemenin, cuman pengen berdua aja sama istri Kak Oksa. Ya sudah silakan gitu. Ya kalau Kak aku pengen ditemenin, boleh nggak ditemenin? Silakan, nanti akan ada tim yang menemani. Jadi itu fleksibel. Silakan mana yang teman-teman butuh, mau tentang pernikahan, pranikah atau masalah pacaran punya, silakan disampaikan di konseling Akademi Pranikah. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan buat teman-teman yang udah hadir. Apabila memang malam hari ini bermanfaat, silakan share materinya, sharekan apa yang teman-teman bagikan, ajak mereka untuk join lagi di kesempatan-kesempatan. Terima kasih banyak teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman semua selalu dalam Allah. Pada malam hari ini, sebelum tidur, kakak ingin mengajak teman-teman untuk beristighfar, memohon ampun, memaafkan semua orang yang mungkin hari ini menyebalkan ya, hari Senin. Kenapa sharing time itu dibikin hari Senin salah satunya, supaya jadi tempat teman-teman untuk beristirahat. Maafkan orang-orang yang menyebalkan hari ini, maafkan semua itu, istighfar, syukur-syukur, sebelum tidur teman-teman sholat taubat dulu atau sholat witir dulu, wudhu, habis itu istirahat. Ya, jangan lupa baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, dan juga 3 full-nya, supaya teman-teman tidurnya terjaga dari hal-hal yang Barakallahu fikum teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kakak izin pamit. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucapan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.